Teman-teman semua, nggak semua penghasilan itu dihitung lagi di SPT tahunan loh. Ada penghasilan tertentu yang begitu dipotong pajak, selesai. Nggak digabung, nggak dihitung ulang, dan nggak bisa dikreditkan. Inilah yang namanya PPh final. Di konten sebelumnya, saya sudah jelaskan semesta penghasilan di PPh pasal 4 ayat 1. Nah, dari semesta penghasilan yang begitu banyak itu, ternyata di pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa ada penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis penghasilannya, saya jelaskan dulu, apa sih PPh final itu? Adalah pajak penghasilan yang kalau sudah dibayar atau sudah dipotong, maka penghasilan tersebut tidak digabungkan dengan perhitungan penghasilan kena pajak di akhir tahun. Artinya apa? Begitu kamu bayar PPh final, maka urusan pajak untuk penghasilan itu sudah selesai. Tidak perlu dihitung lagi di akhir tahun. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain. Begitu pula dengan biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh final, biaya-biaya tersebut juga tidak bisa dikurangkan. Penghasilannya tidak digabung, biayanya juga tidak boleh mengurangi. Dan kalau PPh final ini dipotong oleh pihak lain, maka tidak bisa dijadikan kredit pajak. Makanya disebut final. Begitu sudah dibayar atau dipotong, final, clear, dan selesai. Bukan semifinal, bukan nanti dihitung lagi, tapi benar-benar selesai. Kenapa sih negara perlu PPh final? Nah, di undang-undang disebutkan, tujuan utamanya adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak. PPh final itu memang dibuat supaya simple. Contoh paling gampang, PPh UMKM 0,5%. Omset kamu berapa? Langsung dikalikan 0,5% dan selesai. Nggak perlu hitung laba, nggak perlu hitung rugi, nggak perlu hitung biaya. Langsung bruto dikali 0,5%, maka langsung final. Makanya ini dibuat supaya sederhana. Tapi konsekuensinya apa? Secara keadilan, PPh final ini memang tidak seadil tarif umum. Contohnya, Pak, omset saya 100 juta, bayar 0,5%. Padahal saya rugi, Pak. Ya, negara nggak lihat rugi atau untung. Karena kamu tidak menyelenggarakan pembukuan, negara hanya lihat bruto. Inilah konsekuensi dari sistem yang disederhanakan. Contoh lain PPh final yang pertama ialah bunga tabungan dan deposito. Kalau kamu punya tabungan, tiap bulan dapat bunga, kalau harus dihitung satu-satu, direkap sendiri, dilapor sendiri, itu ribet. Makanya, bank langsung potong PPh final. Kamu tinggal laporkan saja di SPT tahunan berapa bunganya, berapa pajak yang dipotong, biasanya bank sudah kasih rekapnya. Kemudian di pasal 4 ayat 2 disebutkan beberapa jenis penghasilan yang dikenai PPh final, antara lain instrumen keuangan seperti bunga deposito, bunga tabungan, bunga obligasi, dan surat utang negara. Intinya instrumen keuangan. Kemudian hadiah undangan. Penghasilan berupa hadiah undangan dikenai PPh final 25%. Contohnya menang undian 100 juta, dipotong 25%, 25 juta. Yang diterima pemenang ialah 75 juta. Kalau hadiahnya barang, biasanya pemenang diminta setor dulu pajaknya. Ini yang sering dipakai untuk modus penipuan. Contohnya, halo Pak, Bapak menang rumah, tapi bayar pajak dulu Pak, 25%. Nah, hati-hati, pajak itu seharusnya dibayar ke kas negara, bukan ke rekening pribadi penyelenggara. Kemudian, dalam Undang-Undang PPh, ada 3 jenis hadiah. Yang pertama ialah hadiah langsung. Contohnya beli snack, dapat uang di dalam kemasan, tidak dipotong oleh penyelenggara. Dan buat penerima, itu penghasilan, dan dilaporkan di SPT tahunan. Kemudian yang kedua, hadiah undian, dipotong PPh final 25% oleh penyelenggara. Dan yang ketiga, hadiah kegiatan, dipotong PPh pasal 21 sebagai peserta kegiatan. Lalu ada PPh final transaksi saham dan sekuritas. Kalau teman-teman semua jual beli saham di bursa, setiap transaksi jual dipotong PPh final 0,1%. Karena transaksi bisa ribuan kali, maka dibuat final supaya sederhana. Lalu ada PPh final pengalihan tanah dan bangunan. Jual tanah, jual bangunan, dikenai PPh final 2,5%. Notaris tidak akan tanda tangan akta kalau PPh final belum dibayar. Termasuk juga usaha jasa konstruksi dan usaha real estate. Itu dikenakan PPh final. Lalu ada PPh final persewaan tanah dan bangunan. Kalau sewa tanah atau bangunan dikenai PPh final 10%. Serta PPh final UMKM peredaran bruto tertentu. Ini yang dikenal sebagai PPh UMKM 0,5%. Peredaran bruto tertentu, bruto dikali 0,5% itu final. Nah, di pasal 4 ayat 2 disebutkan penghasilan ini diatur dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah.
Artinya, sudah ada PP-nya masing-masing dan bisa ada PP baru lagi ke depannya. Jadi teman-teman semua, PPh final itu tidak digabungkan di SPT, tidak boleh dibiayakan, dan tidak bisa dikreditkan, serta sudah selesai saat dipotong atau dibayar. Kalau kamu sering salah gabung penghasilan final ke SPT, itu bisa bikin pajak kamu jadi lebih besar tanpa sadar. Kalau mau lanjut bahas mana PPh final, mana yang tarif umum, mana yang bukan objek pajak, klik lanjut di komentar dan follow Bisa Akuntansi Pajak biar nggak salah pajak dan nggak kena sanksi pajak.